Dan Nabi SAW hijrah bersama Zaid bin Harithah ke Taif itu dengan berjalan kaki ya guys ya. Dan ini katanya ya, jalan yang teman-teman bisa lihat di bawah ini, itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi SAW ketika hijrah dari kota Makkah menuju ke Taif. Oke sahabat semua, alhamdulillah sekarang saya sudah berada tepat di bab Abdullah ibn al-Abbas ya, yaitu sahabat Nabi SAW yang sangat mulia, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih dari baginda Nabi SAW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Lukman Hakim di vlog Mekah. Alhamdulillah sekarang gue masih di kota Mekah, Al-Mukarramah. Ya ini gue sekarang berada di pelataran Masjidil Haram. Itu dia belakang gue Masjidil Haram. Dan insya Allah pada hari ini ya gue mau ngajak teman-teman semua berkunjung ke sebuah kota yang sangat terkenal, yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu kota Taif yang berada sekitar 80 km dari Makkah Al-Mukarramah. Oke guys, jadi kita akan berangkat ke Taif dengan menggunakan bis. Nanti di jalan itu bakal banyak pemandangan yang sangat bagus, dan juga kita akan bicara banyak sejarah ya mengenai tentang kota Taif dan bagaimana Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana ya. Jadi bis kita itu berada di dekat WC 6 di terowongan ya. Ini dia WC 6 nya guys ya, menuju ke terowongan sini yang menghubungkan dengan jalan dari Masjidil Haram. Memang ini didesain sedemikian rupa ya untuk memudahkan berbagai sarana transportasi menggunakan eskalator. Ini dia jalanannya yang terhubung ke Masjidil Haram, terowongan ya. Jadi kalau mau masuk masjid dari luar bisa lewat ini juga. Sama Habib Jindan. Subhanallah. Inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Kota Taif terkenal sebagai kota yang memiliki sejarah perjuangan dakwah Nabi SAW. Taif berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan tumbuh subur di dataran tinggi Saudi Arabia ini. Dengan ketinggian sampai 1.500 meter dari permukaan laut, membuat kawasan ini terasa sangat sejuk. Adapun destinasi pertama yang akan kita tuju adalah pabrik parfum yang menjadi salah satu komoditi unggulan kota Taif. Oke guys, sekarang kita berada di Masda'ul Wird atau tempat pembuatan parfum ya di kota Taif. Seperti yang bakal nanti dijelasin di atas nih, itu ada tempat pembuatan parfumnya yang mana nanti dari diekstrak dari bunga mawar salah satunya ya, bunga ros, atau nanti juga ada bunga ambar, bunga misk dan lain-lain ya. Nanti kita lihat di atas yuk. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan aku ayah syajarah. Atar malu. Dari Sina al-Aitar. Atar malu. Ada? Ada niji, ada gosu. Oh. Malum? Malum. Ya, ini bunganya. Indonesia Haji. Ros Taif ini hanya berbunga pada sekali setahun sahaja, yaitu pada bulan Mac dan April. كل يوم احنا نقطف من هذا المزرعة 50,000 وردة كل يوم. 50,000. ايوه. Setiap hari mereka memotong atau mengambil bunga ros 50,000 setiap hari. النقطة الأولى تجميع الورد بعد صلاة الفجر. النقطة الثانية في كل قدر نحن نضع 10,000 وردة. القدر الواحد هذا صغير. هنا جوا كبير. Baik, di luar bekas yang begini tapi besar lagi, mereka meletakkan sebanyak 10,000 bunga ros. 10,000 diletakkan di bekas ini, kemudian
dan dimasukkan sebanyak 25 liter air. Okey. بعد ما تحط المويه تقفل شوف كيف. Okey. Tengoklah, lihatlah bagaimana yang ditayangkan ini. Lepas 25 liter air, 10,000 kuntung bunga, kemudian mereka menutup bekas ini di mana yang kita lihat di dalam tayangan di depan tuan-tuan dan puan sekalian. 9 jam. 9 jam. Dan mereka memasak ataupun memanaskan selama 9 jam. 10,000 وردة هذا يجي 3.5 ملي. 10,000, 25 liter air, hanya banyak ini sahaja untuk pati minyak wangi. Dan juga air bawah digunakan untuk wajah, spray muka, untuk cantikkan, menggantikan susuk-susuk. Assalamualaikum. Wah, beginilah kondisi kota Taif, guys. Banyak kebun-kebunnya, Bib ya. Masya Allah, Bib. Di Arab Saudi ada Di Arab beginian, Saudi Bib. ternyata ada kebun ubi lobak. Bukan lobak ini. Apa? Assalamualaikum. Mungkin nasyuf? Mungkin nasyuf شوية. Oke, saya izin dulu ya. Kita mau lihat sayur-sayuran. Daismu? هذا بروكلي سمسم بروكلي Oh, brokoli. هذا وايت Oh, right. Ya. Brokoli putih. Jadi ini brokoli putih yang dipanen di kota Taif ya. Masya Allah, sayur mayur. Ya. Thank you, brother. Setelah puas menyaksikan proses pembuatan parfum, kami pun melipir sejenak ke salah satu hunian milik warga Saudi. Di sana kami akan makan siang bersama rombongan. Oke guys, kita lanjut ke tempat yang kedua. Ini kita melipir di salah satu kawasan di kota Taif. Kita akan makan siang dulu di sini, makan nasi biryani. Ya, ini dia tempatnya, ramah tamahnya ya. Ini seperti kayak apa ya? Kedai-kedai di sini. Ya, ruangan-ruangan ini yang menjadi tempat mabar atau makan bareng. Ya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di destinasi yang ketiga. Ini adalah tempat untuk naik cable car atau kereta gantung ya, atau mobil gantung lah. Ya, ini dia stasiunnya. Masih ya. Ini dia tempatnya, the telepheric. Dadah. Ya, Masya Allah ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, indahnya pemandangan kota Taif dari atas telepheric. Masya Allah, itu gunung-gunung ya, bukit-bukit, jalanan ya. Subhanallah. Ya teman-teman semua ya, jadi memang Taif ini adalah tempat di mana Nabi SAW hijrah sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, jadi ketika wafatnya Sayyidah Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai, begitu juga dengan pamannya yaitu Abu Thalib, Nabi SAW merasa sangat kehilangan. Dan di tahun tersebut disebutnya sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan ya, karena orang yang biasa melindungi Nabi SAW yaitu Khadijah dan juga Abu Thalib itu telah tiada. Dan kaum kafir Quraisy ketika melihat Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah tiada, maka para kafir Quraisy mulailah mengganggu Nabi SAW lagi, dan kemudian bahkan mereka berencana untuk membunuh baginda Nabi SAW. Melihat hal tersebut, Nabi SAW akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Taif ya, yang mana ketika itu penduduknya adalah Bani Saqif. Dan Nabi SAW hijrah bersama Zaid bin Harithah
ke Taif itu dengan berjalan kaki ya guys ya. Dan ini katanya ya, jalan yang teman-teman bisa lihat di bawah ini itu adalah jalan yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari kota Mekkah menuju ke Taif. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Taif, beliau alaihi salam ya tidak mendapatkan respon yang positif ya dari Bani Saqif. Bahkan para pemuka suku ini menyuruh anak-anak kecil, menyuruh anak-anak muda untuk melempari Nabi dan Zaid bin Harithah dengan bebatuan, dengan kerikil ya, sampai kepala Zaid bin Harithah dan juga kaki Nabi SAW itu berdarah-darah ya. Jadi di tengah suasana yang sangat mencekam itu ya, Nabi SAW pun pergi sejarak 3 mil dari tempat kejadian yang sangat buruk itu ya. Nabi SAW pun didatangi oleh malaikat Jibril ya. Kata Jibril, wahai Muhammad ya, perintahkanlah kepada 2 gunung ini yang berada di sampingmu ya, untuk berlaku apa saja, untuk melakukan apa saja bagi penduduk ingkar Taif tersebut ya. Lalu apa reaksi Nabi SAW? Nabi malah berdoa, asa an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a ya. Kata Nabi SAW, tidak demikian wahai malaikat Jibril ya, bahwasanya saya berdoa supaya lahir dari rahim-rahim mereka, dari keturunan-keturunan mereka, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu terbukti sampai saat ini bahwasanya 100% penduduk Taif dari dulu sampai sekarang itu adalah muslim. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ya. Jadi seperti itulah kisah dakwah Nabi SAW yang penuh dengan tragedi, yang penuh dengan darah-darah. Nah, ini dia, kita turun guys ya, mendarat, kita landing. Oke, kita sampai, Masya Allah, udah ada landing ini guys ya. Nih, jadi rutenya itu dari atas turun ke bawah, kemudian nanti kita di sini ada resort, ada pemandangannya bagus, bukit-bukit. Kemudian kita nanti berselang setengah jam mungkinnya kita naik lagi ke atas lagi gitu. Jadi jaraknya sekitar 1 jam ya totalnya. Oke, kita keluar guys. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semua, jangan sampai kalian tuh berhenti di sini ya. Karena ada jamaah tadi, dia tuh biasanya berhenti di sini nggak turun gitu, nggak tahu karena kalau bisa turun. Ya. Jadi setelah berhenti di sini landing, kita keluar dan masuk ke sini ya, tempat resort ini ya. Masya Allah kan, teman-teman bisa lihat. Bapak Ibu Hanania Tour, Hanania Group. Masya Allah. Satu kan mau naik angkot katanya. Ini dia Ustaz. Enggak, berani. Berani ya, Tat? Sekarang berani. Oke sahabat semua, alhamdulillah sekarang saya sudah berada tepat di bab Abdullah ibn al-Abbas ya, yaitu sahabat Nabi SAW yang sangat mulia, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih dari baginda Nabi SAW. Ya, kalau kita ngomongin tentang Ibnu Abbas ya, nama panggilannya ya, itu dia adalah seorang yang mungkin terkenal dengan sebutan Bahrul Ulum atau Bahrul Ummah ya, lautnya ilmu, tintanya umat. Karena Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus, secara spesifik kepada beliau ya, sambil mengusap kepalanya itu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan atau kemampuan ilmu yang luas kepada sahabat Ibnu Abbas dan berikanlah beliau ta'wil terhadap tafsir-tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pintu masuknya dan ini adalah masjidnya ya teman-teman ya. Masya Allah, cuaca di Taif ini sangat sejuk ya. Nah, bentuk masjidnya itu sangat unik ya teman-teman ya. Dia itu berbentuk kotak panjang ya, persegi panjang, yang mana bisa menampung 3000 jamaah. Dan kita akan sholat di dalam masjid ini. Ini dia.
Masjid Abdullah ibn Al-Abbas. Hello. صورني انا عشان اطلع في Thank you. Ini dia Bapak Mutawaif kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita berada di Masjid Abdullah ibn Abbas. Yang di sebelah sini adalah perpustakaan, maktabah. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah makam beliau, Abdullah ibn Abbas. Di sebelah sana adalah masjid, ini masjid perempuan, di sana masjid laki-laki. Boleh gak masuk ke sana ke makamnya? Ke makamnya nggak boleh. Biasanya orang kalau mau melihat ke makamnya, dia naik ke pundak kawannya, lalu kemudian kawannya melihat. Oh, jadi saling ini bahu-membahu ya. Ditutup jadi, ya makamnya ya. Itu makamnya. Jadi orang kalau mau berziarah dari luar aja. Yang jelas makam beliau ada di dalam. Iya, Maktabahnya biasanya kalau pagi itu buka. Oh. Pagi sampai siang, tapi sekarang ditutup. Ini dia perpustakaannya sebagaimana udah dijelasin oleh Mutawaif kita, Maktabah Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, yang mana di dalam sini banyak peninggalan Ibnu Abbas, gak cuma hanya karyanya ya, tapi adalah asar-asar atau bekas-bekas tulisan-tulisan beliau yang tertuang dalam batu ataupun lauh kertas-kertas ya. Ini dia penampakan masjidnya. Teman-teman bisa saksikan semua. Masya Allah, besar banget ya. Taruh sendal di sini. Oke. Al-Maftah wa barahmatik. Masya Allah. Subhanallah. Begini kondisi Masjid Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sangat syahdu ya. Ini besar banget loh. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia berkunjung ke sini ya, karena ini termasuk rute daripada jamaah haji dan umroh ketika mereka berada di Saudi Arabia. Kota Taif, kota yang penuh dengan berkah karena doa Nabi SAW. Ya, jadi memang sahabat Abdullah bin Abbas itu dia termasuk sahabat yang masuk Islam itu pada usia dini ya, karena memang bapaknya Abbas radhiyallahu taala anhu dia adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam terlebih dahulu. Dan kalau kita dengar hadis itu kan Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berarti keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya Abbas. Dan Abbas ini yang cikal bakal melahirkan dinasti Abbasiyah ya, setelah dinasti Umayyah keturunannya Abbas itu. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dianugerahi ilmu yang luas bagaikan samudra. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas itu wafat di kota Taif ya, makanya makam beliau berada di belakang masjid ini. Dan adapun bapaknya Abbas itu dimakamkan di Baqi atau di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas dia termasuk sahabat yang sangat cerdas dan juga sahabat yang sangat dihormati oleh ulama-ulama atau sahabat-sahabat seniornya. Dan itu terdapat kisah ya di zaman Umar bin Khattab, ketika itu sering membuat musyawarah ya atau diskusi antara para sahabat-sahabat senior, dan Abdullah bin Abbas itu selalu diundang ke majelis tersebut. Nah, ketika itu sahabat Umar bertanya kepada sahabat yang lain yang senior, apa pendapatmu tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya sampai akhir ya, yang artinya jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Fatu Mekah ya, apa pendapat kalian tentang ayat tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, itu merupakan bukti datangnya pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah ya, dan kita harus bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala karena kemenangan tersebut. Itu jawaban para sahabat mayoritas seperti itu. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas ditanya, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Beliau menjawab apa? Kata beliau, itu merupakan tanda bahwasanya setelah kemenangan Fatu Mekah, setelah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam yang dulunya merupakan kafir, yang dulunya sangat benci kepada Islam, itu masuk Islam, maka disitulah risalah Nabi atau tugas Nabi SAW selesai, dan itu menandakan bahwasanya Nabi SAW akan segera meninggalkan kita umatnya. Mendengar jawaban tersebut, Umar bin Khattab bilang, sodaqata ya, kamu benar ya. Itu yang saya pikirkan mengenai ayat tersebut. Jadi memang beliau ini memang sangat mampu menafsirkan
kitab-kitab dan sunnah Nabi SAW sangat gemilang ya. Kita sebelum pulang ke Mekah Al-Mukarramah, kita turun di salah satu masjid miqat ya, miqatnya penduduk Najd dan juga penduduk Riyadh, penduduk Taif, yaitu miqat Qarnil Manazil. Itu dia ya, bangunan miqatnya, masjidnya itu toiletnya di sebelah sana. Jadi orang yang mau berumroh dari Taif dia bisa bermiqat di sini ya. Ini